Halo Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama gua di channel Warung Santuy. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy. Pada video kali ini, gua akan membahas alur cerita film yang berjudul Squealer yang dirilis pada tahun 2023. Oke lah, tanpa basa-basi lagi kita langsung masuk aja ke isi filmnya. Film ini dibuka dengan adegan yang memperlihatkan seorang wanita tak dikenal berlari keluar dari sebuah rumah pertanian. Dia tampak ketakutan, melarikan diri bahkan tanpa sempat mengenakan pakaiannya. Dari belakang, seorang pria tinggi dan berotot mulai mengejarnya. Saat wanita itu mencoba menyeberang jalan, ia hampir tertabrak oleh sebuah mobil van yang dikendarai oleh sepasang suami istri lanjut usia. Pasangan tersebut segera membawa wanita tak dikenal itu ke rumah sakit terdekat. Setibanya di sana, wanita tersebut langsung menerima perawatan medis. Staf medis menemukan banyak luka goresan dan bekas suntikan di sekujur tubuhnya. Tidak hanya itu, dia juga menderita trauma parah, membuatnya sangat panik dan tidak terkendali. Kemungkinan besar dia telah mengonsumsi obat-obatan terlarang sebelum insiden itu. Kemudian, pasangan lansia yang hampir menabrak wanita itu diinterogasi oleh polisi. Mereka menjelaskan bahwa wanita itu lari dari arah sebuah rumah pertanian, bergerak tanpa tujuan seolah-olah sedang dikejar oleh orang misterius. Pasangan itu mengungkapkan kekhawatiran mendalam atas kondisi wanita itu dan meminta polisi untuk menyelidiki siapa yang mengejarnya. Namun, polisi menolak dengan meyakini bahwa wanita itu berhalusinasi akibat penggunaan narkoboy. Mereka menambahkan bahwa ada banyak kasus serupa di kota itu, sehingga dirasa mereka tidak perlu untuk menindaklanjuti masalah tersebut. Kecewa dengan respon polisi, pasangan lansia itu pun akhirnya pergi. Adegan kemudian beralih ke seorang wanita bernama Lisa yang bekerja sebagai pekerja sosial. Area tempat dia bekerja dikenal karena banyaknya wanita yang berprofesi sebagai pekerja mantap-mantap. Lisa memiliki keinginan kuat untuk membantu wanita-wanita ini mengubah hidup mereka menjadi lebih baik dengan mencarikan pekerjaan yang layak. Tentu saja tujuannya tidak mudah dicapai. Kemudian, Lisa bergegas menemui salah satu temannya, seorang pekerja open BO bernama Sadie. Ketika Lisa tiba di bar tempat Sadie biasa mangkal, dia melihat Sadie dilecehkan oleh seorang pria tidak dikenal. Lisa dengan cepat keluar dari mobilnya untuk menolong. Lisa lalu melihat lebam di wajah Sadie, bekas kekerasan dari seorang kliennya itu. Melihat ini, Lisa merasa kasihan pada kehidupan Sadie yang menyedihkan, yang terpaksa memuaskan hasrat pria hanya demi bertahan hidup sehari-hari. Lisa menawarkan Sadie kesempatan untuk bekerja di tempat yang lebih baik. Dia mengatakan kepada Sadie agar tidak khawatir tentang tempat tinggal atau pakaian, karena dia dengan senang hati akan membantu dan menyediakan pakaian yang layak untuk wawancara kerja yang dijadwalkan besok. Kesempatan ini tidak akan datang dua kali, jadi Lisa berharap Sadie akan menerimanya. Tidak lama setelah itu, seorang petugas polisi bernama Jack tiba dan meminta untuk berbicara dengan Lisa. Ternyata Jack dan Lisa dulunya adalah pasangan suami istri. Di masa lalu, Lisa adalah seorang pecandu alkohol, dan karena itu dia dan Jack sering bertengkar yang menyebabkan perceraian mereka. Meskipun kini mereka hidup terpisah, jauh di lubuk hati mereka masih saling mencintai. Jack telah berusaha untuk kembali bersamanya, tetapi Lisa tetap tidak yakin dengan perasaannya. Di tengah percakapan mereka, Lisa menerima panggilan telepon dari seorang dokter bernama Joe. Joe adalah dokter yang merawat wanita tak dikenal yang dirawat di rumah sakit sebelumnya. Dia meminta bantuan Lisa untuk menangani kasus tersebut. Karena wanita itu menderita trauma parah dan dia kesulitan berkomunikasi dengannya. Joe percaya Lisa dapat membantu wanita itu mengatasi ketakutannya. Lisa kemudian segera menuju ke rumah sakit. Ketika Lisa dan Joe tiba di kamar rumah sakit, mereka mendapat wanita itu gemetar ketakutan dan bersembunyi di bawah meja.
Lisa dengan lembut meyakinkannya bahwa dia aman sekarang dan juga tidak ada yang akan menyakitinya lagi. Setelah beberapa saat, wanita itu perlahan merangkak keluar dari bawah meja. Namun, saat dia mulai tenang, dia tiba-tiba melihat sosok pria yang telah mengejarnya. Karena ketakutan, dia panik dan lari keluar kamar. Sebelum ada yang bisa menghentikannya, wanita itu berlari ke jalan dan seketika ditabrak oleh truk, lalu seketika meninggal di tempat. Lisa yang gagal menyelamatkannya, ia diliputi rasa bersalah dan kesedihan. Kematian wanita itu membuat Lisa sangat terganggu dan penasaran tentang siapa dia sebenarnya dan siapa yang telah memburunya. Karena tidak ada yang tahu identitas wanita itu, Lisa curiga dia mungkin salah satu pekerja open BO yang sering mengunjungi bar di kota tersebut. Bertekad untuk menemukan jawaban, Lisa mengunjungi salah satu bar tempat para wanita itu biasa berkumpul. Dia mulai bertanya-tanya tentang wanita yang meninggal itu, tetapi tidak ada yang mengenalnya. Di antara mereka, Lisa memperhatikan seorang wanita berambut merah bernama Erlyn yang bertingkah mencurigakan. Ketika Lisa bertanya tentang wanita itu, Erlyn tiba-tiba meninggalkan bar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Wanita-wanita lain kemudian memberitahu Lisa bahwa banyak wanita telah hilang di kota baru-baru ini. Mereka telah melaporkan kehilangan tersebut kepada polisi setempat beberapa kali, tetapi pihak berwenang tidak melakukan apa-apa. Tampaknya polisi tidak menganggap kasus-kasus itu cukup penting untuk diselidiki. Lisa semakin frustasi atas kelalaian mereka. Polisi seharusnya memberikan keamanan dan keadilan, tetapi sebaliknya mereka membiarkan kejahatan berkembang. Keesokan harinya, Lisa mendatangi kantor polisi dan mengkonfrontasi tentang ketidakmampuan mereka dalam menangani kasus orang hilang. Dia mengingatkan mereka bahwa ada banyak laporan tentang wanita hilang. Namun, para petugas hanya duduk di meja mereka tanpa melakukan apa-apa. Jack dan petugas lainnya menjelaskan bahwa mereka kekurangan personil dan mereka beranggapan bahwa para PSK yang hilang itu tidak layak mendapatkan bantuan mereka. Bagi mereka, perempuan seperti itu tidak pantas diselamatkan. Mendengar hal itu, Lisa pun muak dengan sikap mereka. Akhirnya, ia memutuskan untuk menyelidikinya sendiri. Dia mulai dengan mencari laporan orang hilang di situs web Departemen Kepolisian. Tidak lama kemudian, Joe mengunjungi Lisa. Mereka mendiskusikan kasus kehilangan yang sedang berlangsung dan Joe mendesaknya untuk menyerahkan kasus tersebut kepada polisi. Dia memperingatkannya bahwa terlalu berbahaya baginya untuk menangani sendiri. Namun, rasa kasih sayang dan keadilan Lisa lebih kuat daripada rasa takut. Dia bertekad untuk mengungkap kebenaran dan menghentikan siapapun yang berada di balik penculikan ini. Sebelum pergi, Joe teringat sesuatu yang aneh, bau menyengat yang berasal dari tubuh wanita tak dikenal itu, bau yang mengingatkannya pada sebuah peternakan. Lisa segera teringat pernyataan pasangan lansia bahwa wanita itu berlari dari arah sebuah rumah pertanian. Hubungan antara dua pernyataan ini memberikan Lisa sebuah petunjuk yang nyata. Sementara itu, kita diperlihatkan seorang pria bernama Theo. Dia bekerja sebagai tukang daging di peternakan miliknya. Tetapi di balik itu, dia adalah seorang pembunuh psikopat. Theo adalah dalang di balik hilangnya banyak wanita di kota. Setiap malam, dia mengunjungi bar-bar lokal, memikat wanita dengan pesonanya, dan kemudian membunuh mereka dengan kejam. Kekejamannya tidak berhenti di situ. Dia memotong-motong tubuh mereka dan mengolah dagingnya menjadi sosis. Sosis ini kemudian dijual di toko dagingnya di kota, yang dimana pelanggan yang tidak curiga dengan senang hati membelinya. Theo telah melakukan ini untuk waktu yang lama dan sangat menikmati pekerjaan gilanya itu. Dia tidak sendirian dalam kejahatannya. Anak buahnya membantunya, Erlyn dan seorang pria bernama Danny. Hari itu, Danny membawa mayat seorang pria gemuk ke peternakan Theo. Theo menyeret mayat itu ke ruang penyembelihan, lalu bersiap untuk memutilasinya. Setelah itu, dia memanggil Danny untuk melihat Erlyn memberi makan babi. Theo tidak hanya mengubah daging manusia menjadi sosis,
Dia juga memberi makan sebagian kepada babi-babinya. Erlin kemudian memberitahu Theo tentang Lisa, pekerja sosial yang menyelidiki wanita hilang. Cepat atau lambat, dia memperingatkan, Lisa akan datang mencarinya dan mencoba menghentikan apa yang dia lakukan. Theo menyeringai, tidak terganggu, sementara Erlin mengatakan dia akan pergi ke bar malam itu untuk mengumpulkan lebih banyak informasi tentang Lisa dan mencari korban lain untuk dieksekusi. Malam itu, Erlin dan Theo tiba di bar. Di sana, Erlin menginterogasi pemilik bar yang bernama Star tentang Lisa. Star memperingatkannya agar tidak mengganggu Lisa, lalu menjelaskan bahwa Lisa pernah menikah dengan seorang petugas polisi. Mengabaikan peringatan itu, Erlin mendekati seorang PSK dan memperkenalkannya kepada Theo. Setelah berhasil memikat wanita itu, mereka membujuknya untuk ikut bersama mereka ke rumah Theo. Sesampainya di sana, Theo dengan kejam membunuh wanita malang itu tanpa ragu. Tak lama setelah Erlin pergi, Lisa tiba di bar untuk bertanya kepada Star tentang keberadaan Erlin. Karena Erlin baru saja pergi, Star menyarankan agar Lisa menunggu sebentar kalau Erlin kembali. Star juga memberitahu Lisa bahwa Erlin sebelumnya sempat bertanya tentang dirinya. Karena merasa khawatir, Lisa segera keluar untuk mencari Erlin, tetapi dia sudah pergi. Keesokan harinya, Lisa pergi ke kantor polisi untuk membahas kasus kehilangan yang sedang berlangsung. Tetapi begitu dia tiba, dia terkejut melihat Jack sendirian dengan rekannya, ia bernama Sylvia. Sylvia yang berpakaian cukup menggoda, sengaja mencoba menggodai Jack. Tapi Jack sama sekali tidak menunjukkan minat padanya. Meskipun demikian, melihat mereka sedang bersama membuat Lisa salah paham dan berpikir Jack mungkin tertarik pada Sylvia. Kesalahpahaman ini menyebabkan pertengkaran sengit antara Lisa dan Jack. Selama pertengkaran, Lisa kembali mengungkit kasus wanita hilang dan memberitahu Jack bahwa dia telah menemukan informasi tentang rumah pertanian mencurigakan yang bisa terhubung dengan penculikan tersebut. Dia mendesak Jack untuk pergi ke sana bersamanya untuk menyelidiki. Jack merasa kesal dan melakukan perlawanan. Ia membentak Lisa dan menyuruhnya untuk tidak mencampuri urusan polisi. Namun tidak lama setelah itu, kemarahannya menurun, lalu dia menyampaikan permintaan maaf. Dia berjanji kepada Lisa bahwa dia akan membantunya menangkap psikopat yang bertanggung jawab atas semua ini. Sementara itu di tempat lain, Erlin memohon kepada Theo untuk berhenti membunuh wanita. Dia memiliki firasat buruk. Jika Theo tidak berhenti, hanya masalah waktu sebelum kebenaran terungkap. Dengan Lisa yang kini sedang menyelidiki, Erlin takut mereka berdua akan tertangkap. Dia memperingatkannya bahwa jika dia menolak untuk berhenti, dia akan meninggalkan kota untuk selamanya. Dia tidak ingin berakhir di penjara karena ulahnya. Tetapi Theo mengabaikan peringatannya sama sekali. Sebaliknya, dia pergi keluar lagi untuk menculik wanita lain dan membunuhnya sama kejamnya seperti sebelumnya. Kembali bersama Lisa, dia memutuskan untuk mengunjungi rumah pertanian di pinggiran kota untuk melihat apakah itu ada hubungannya dengan wanita yang hilang. Sebelum pergi, dia menelepon Jack dan meminta bertemu nanti agar mereka bisa membicarakan hubungan mereka. Dalam perjalanan ke sana, Lisa mendapat telepon dari Joe yang melaporkan ia melihat Erlin dan Danny menuju ke tempat bernama Squealer Farm. Menyadari ini bisa menjadi terobosan, Lisa mengatur GPS-nya ke peternakan itu dan segera mengemudi ke sana. Sepanjang jalan, dia meninggalkan pesan suara untuk Jack yang memberitahunya bahwa dia sedang menuju ke Squealer Farm. Pada awalnya, Lisa mencoba mengambil jalan pintas, tetapi GPS-nya rusak dan menyebabkan dia tersesat. Setelah mengemudi terlalu lama, mobilnya kehabisan bensin dan memaksanya untuk berhenti di tengah jalan, terdampar, sendirian, dan masih jauh dari peternakan. Sementara itu, Jack belum mendengarkan pesan suara Lisa. Karena khawatir tentangnya, dia mengemudi ke rumah Lisa dan menyelinap masuk. Di kamar tidur, dia melihat seseorang tidur di tempat tidurnya dan mengira itu Lisa. Tetapi ketika dia mendekat, dia menyadari dengan ngeri bahwa itu adalah mayat Sadie yang baru saja dibunuh oleh Theo. Sebelumnya, Theo telah mengunjungi rumah Lisa dengan tujuan untuk membunuhnya.
Tetapi sebaliknya, dia menemukan Sadie di sana dan dia menjadi korban berikutnya. Beberapa saat kemudian, Jack akhirnya mendengarkan pesan suara Lisa. Tanpa membuang waktu, Jack bergegas ke Squealer Farm. Ketika dia sampai, dia melihat Danny berada dalam situasi sengit atau dengan kata lain sedang bertengkar dengan Theo. Keduanya memegang senjata. Danny marah karena Erlyn telah mencuri mobilnya. Dia mengambilnya dengan sengaja untuk melarikan diri dari kota. Jack melihat Danny memegang senjata dan mencoba untuk ikut campur, tetapi baku tembak sengit pecah di antara mereka. Jack berhasil melukai Danny yang kemudian tersungkur ke kandang babi. Babi yang mencium bau darah Danny kemudian segera menyerang dan melahapnya hidup-hidup. Saat Jack teralihkan, Theo mengambil kesempatan untuk menyerangnya dari belakang hingga membuatnya pingsan. Setelah Jack terjatuh, Theo membunuhnya dengan brutal. Setelah membunuh Jack, Theo merekam video mayatnya dan mengirimkannya langsung ke Lisa. Melihat tubuh tak bernyawa Jack membuat Lisa hancur sepenuhnya. Mereka telah berencana untuk berdamai, untuk memulai kembali bersama, dan kini mimpi itu hilang selamanya. Jack adalah satu-satunya orang yang benar-benar memahami dan mencintainya. Dan kematiannya itu menghancurkan hati Lisa. Diliputi kesedihan dan kemarahan, Lisa bersumpah untuk membalas dendam untuknya, apapun itu resikonya. Bertekad bulat, dia berjalan kaki menuju peternakan Theo. Beberapa jam kemudian, dalam keadaan kelelahan dan terluka, Lisa akhirnya tiba di peternakan terpencil itu. Di sana, dia berhadapan langsung dengan Theo. Perkelahian sengit terjadi di antara mereka. Selama pergulatan, Lisa mengalami luka sayatan yang dalam di wajah dan kakinya, tetapi dia menolak untuk menyerah. Meskipun terdesak, dia berhasil membalikan keadaan. Di tengah panasnya pertempuran, Lisa meneriakkan kata-kata hinaan kepada Theo yang mengingatkannya pada ibunya. Setelah itu, diketahui bahwa sewaktu kecil, Theo mengalami penyiksaan yang brutal dari ibunya. Tindakan kekerasan verbal dan fisik yang terus-menerus itu menghancurkan kondisi psikisnya dan menjadikannya seorang pembunuh psikopat. Kebencian itu kemudian dilampiaskan kepada sejumlah wanita yang tidak bersalah. Teringat akan kekejaman ibunya membuat mental Theo goyah. Kemarahan dan kebingungan mengambil alih kesadarannya. Dengan memanfaatkan kelemahan sesaat itu, Lisa meraih senjata dan membunuh Theo. Dan pada akhirnya, balas dendamnya atas kematian Jack pun terbayarkan. Tidak lama setelah itu, Joe tiba di peternakan bersama tim kepolisian. Oke Sobat Santuy, itulah alur cerita film yang sudah kita bahas pada video kali ini. Menurut kalian, bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jika kalian ingin request film apa yang akan dibahas selanjutnya, silakan komen juga. Nanti Babang Santuy akan list filmnya terlebih dahulu. Dan mungkin itu saja yang bisa gua sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video. Warung Santuy pamit dan jangan lupa untuk tetap santuy.